Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat sampai tua sahabat. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita saling berbagi ilmu, pengalaman, dan petua sehat untuk menjalani usia senja dengan lebih bahagia dan bermakna. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat lahir dan batin, selalu dilimpahi rezeki dan keberkahan usia. Amin ya robbal alamin. Buah itu sehat, ya? Tapi ternyata tidak semua buah cocok untuk orang tua. Ada beberapa jenis buah yang selama ini dianggap aman dan menyegarkan, tapi justru bisa memicu tekanan darah tinggi secara perlahan. Lebih mengejutkan lagi, gejalanya tidak terasa langsung dan baru ketahuan setelah tubuh mulai sering sakit kepala, jantung berdebar, atau leher terasa kaku. Nah, jangan-jangan Bapak Ibu juga sering konsumsi buah ini tiap pagi atau sore hari. Jika menurut Bapak Ibu video ini penting untuk diketahui, yuk bantu sebarkan dengan cara klik tombol like, share ke keluarga atau grup WA, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video seputar kesehatan lansia. Tuliskan juga sholawat di kolom komentar agar video ini penuh berkah dan bermanfaat untuk banyak orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari kecil kita diajarkan bahwa buah itu menyehatkan. Tapi tahukah Bapak Ibu, pada kondisi tertentu, terutama di usia 60 tahun ke atas, kandungan gula, sodium, bahkan asam dalam buah tertentu bisa menjadi pemicu tekanan darah tinggi. Tanpa disadari, kebiasaan makan buah sembarangan bisa berdampak buruk untuk kesehatan. Bukan berarti harus berhenti makan buah, tapi kita perlu lebih bijak memilih dan mengatur jenis serta porsinya. Di video ini, kita akan bahas 3 jenis buah yang ternyata bisa memicu tekanan darah tinggi pada lansia, lengkap dengan cerita nyata dan nasihat dari dokter serta para sesepuh. 1. Buah pertama, durian. Si raja buah yang bisa menjadi raja penyebab tekanan darah tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, siapa sih yang tidak suka durian? Buah yang dijuluki si raja buah ini memang punya aroma khas yang bisa langsung tercium dari jauh. Rasanya manis, legit, dan lembut seperti krim. Banyak orang menyebutnya sebagai buah paling menggoda, terutama ketika musimnya tiba. Tapi sayangnya, untuk lansia, durian bukanlah buah yang ramah tubuh. Durian memang punya banyak manfaat, mengandung vitamin C, kalium, serat, dan antioksidan. Tapi ada satu fakta penting yang sering terabaikan. Durian memiliki kandungan kalori, lemak, dan gula alami yang sangat tinggi, serta senyawa seperti alkohol alami, ethanol, metanol, dan ethyl methyl ether, yang bisa membuat tubuh terasa panas dan metabolisme meningkat tajam. Hal inilah yang bisa menyebabkan tekanan darah naik secara perlahan namun pasti, terutama jika dikonsumsi berlebihan atau oleh orang yang sudah punya riwayat hipertensi. Kandungan kalium yang tinggi memang bagus untuk jantung dalam takaran wajar, tapi bagi lansia dengan fungsi ginjal yang menurun, kelebihan kalium justru bisa mengganggu keseimbangan elektrolit dan menambah beban kerja jantung. Belum lagi kandungan gula alami dalam durian, sekitar 27 gram per 100 gram, yang dapat memicu lonjakan gula darah secara cepat, yang pada akhirnya bisa berdampak pada peningkatan tekanan darah. Saya teringat cerita Pak Darto, 65 tahun, pensiunan guru dari daerah Wonosobo. Beliau sangat suka durian sejak muda. Katanya, kalau nggak makan durian setahun sekali, rasanya kayak belum hidup. Ketika pensiun dan punya banyak waktu luang, beliau jadi lebih sering beli durian. Bahkan dalam 1 minggu bisa makan sampai 2 buah besar. Awalnya tidak terasa. Tapi setelah beberapa bulan, Pak Darto mulai sering merasa jantungnya berdebar saat malam, kepalanya berat, dan tengkuk terasa kaku. Saat periksa ke puskesmas, tekanan darahnya 160/100 mmHg, naik drastis dari bulan sebelumnya. Dokter menanyakan pola makan, dan begitu tahu bahwa beliau sering makan durian, dokter langsung menyarankan untuk stop dulu, setidaknya sampai tekanan darahnya stabil. Dari situ beliau sadar, bahwa meskipun nikmat, durian bukan teman terbaik untuk usia 60 tahun ke atas. Apalagi jika dimakan tanpa kontrol atau dalam jumlah besar. Durian juga sering dikombinasikan dengan makanan berat lain seperti ketan, santan, atau dimakan bersamaan dengan kopi dan minuman manis. Kombinasi ini bisa memperparah beban metabolisme tubuh dan mempercepat peningkatan tekanan darah serta kadar kolesterol. Nah, Bapak Ibu, penting untuk memahami bahwa tubuh lansia berbeda dengan tubuh muda. Di usia senja, metabolisme lebih lambat, pembuluh darah lebih kaku, dan organ seperti ginjal dan hati tidak sekuat dulu. Maka, makanan dan buah yang dulunya aman dikonsumsi, sekarang harus ditinjau kembali. Durian bukan berarti tidak boleh dimakan sama sekali. Tapi untuk lansia, ada beberapa batasan yang sebaiknya dipatuhi. Jangan makan durian dalam kondisi perut kosong. Batasi porsi hanya 1-2 biji kecil,
Jangan satu buah utuh. Hindari makan durian bersamaan dengan makanan berlemak tinggi atau manis. Jangan konsumsi durian jika sedang dalam kondisi tekanan darah tinggi atau punya riwayat penyakit jantung. Sebagai gantinya, Bapak Ibu bisa memilih buah lain yang lebih ringan dan aman, seperti pepaya, apel, atau semangka dalam jumlah wajar. Seperti nasihat Mbah Karmin, sesepuh di Blora, wong tuo kui kudu ngukur awak. Seneng durian boleh, tapi ojo nganti ngorbane awak dewe. Artinya, orang tua itu harus tahu batas. Suka durian boleh saja, tapi jangan sampai jadi bumerang buat tubuh sendiri. Jadi, Bapak Ibu, kalau musim durian datang, tidak harus memusuhi durian. Tapi perlu bijak, cukup rasa, bukan rakus. Karena menjaga tekanan darah tetap stabil adalah langkah utama agar tubuh tetap kuat dan umur panjang penuh berkah. 2. Buah kedua nangka matang. Manisnya menggoda, diam-diam mengganggu. Bapak Ibu yang saya hormati, siapa di antara kita yang tidak kenal buah nangka? Aromanya yang harum, daging buah yang manis dan kenyal, serta warnanya yang kuning cerah memang sangat menggoda. Apalagi bagi generasi kita, buah nangka bukan cuma makanan, tapi juga bagian dari kenangan masa kecil. Diolah jadi kolak, campuran gudeg, atau dimakan langsung, nangka punya tempat istimewa di hati banyak orang tua. Namun sayangnya, untuk lansia, nangka matang bukanlah pilihan buah yang sepenuhnya aman. Di balik rasa manisnya, nangka mengandung indeks glikemik tinggi, yang artinya cepat menaikkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Nah, bagi orang tua yang sudah punya riwayat darah tinggi atau kencing manis, lonjakan gula darah ini bisa menjadi pemicu yang diam-diam menaikkan tekanan darah. Perlu diketahui, dalam 100 gram nangka matang, terkandung sekitar 19-25 gram karbohidrat dan sebagian besar berupa gula alami seperti sukrosa dan fruktosa. Kandungan gulanya bahkan lebih tinggi dibandingkan apel atau pir. Ini menjadikannya salah satu buah tropis yang paling berat dari segi kalori dan glukosa. Selain itu, nangka juga bersifat membuat tubuh cepat panas, yang bisa menyebabkan detak jantung meningkat dan tekanan darah naik. Apalagi jika dikonsumsi saat cuaca panas atau dalam porsi besar. Saya teringat kisah Bu Partinah, 68 tahun dari Solo. Beliau sangat suka nangka matang. Katanya, kalau pagi makan nangka, badan rasanya semangat. Tapi setelah beberapa bulan rutin makan nangka tiap hari sebagai camilan, beliau mulai merasa jantungnya sering berdebar, wajahnya merah, dan kepalanya berat saat bangun pagi. Setelah dicek di puskesmas, tekanan darahnya naik jadi 150-90 mmHg dari yang sebelumnya stabil di angka 120-an. Setelah diminta menghentikan konsumsi nangka selama 2 minggu, tekanan darahnya perlahan kembali normal. Ternyata, bukan hanya karena manisnya, tetapi juga karena cara tubuh memproses gula di usia lanjut yang sudah tidak secepat dulu. Hormon insulin sudah menurun efektivitasnya, pembuluh darah mulai kaku, dan organ seperti ginjal tidak seefisien dulu menyaring zat sisa. Maka, makanan dengan kandungan gula tinggi seperti nangka bisa membuat sistem tubuh kewalahan. Apalagi, seringkali nangka dimakan dalam jumlah banyak, tanpa kontrol. Karena rasanya enak, kita jadi tidak sadar sudah menghabiskan 7-10 potong sekaligus. Kadang juga dikonsumsi bersama makanan berat lain, atau saat cuaca panas, yang bisa memicu dehidrasi dan lonjakan tekanan darah secara bersamaan. Jadi, apakah lansia tidak boleh makan nangka sama sekali? Boleh, tapi dengan syarat dan batasan yang bijak, di antaranya. 1. Makan hanya 2-3 potong kecil saja dalam satu waktu. 2. Jangan makan nangka saat perut kosong. 3. Hindari nangka matang jika sedang mengalami keluhan darah tinggi, panas dalam, atau kering tenggorokan. 4. Kombinasikan dengan minum air putih hangat, bukan es. 5. Jangan dikonsumsi bersamaan dengan makanan berat lain yang tinggi gula atau santan. Sebagai alternatif, jika ingin buah yang manis tapi lebih aman untuk lansia, Bapak Ibu bisa mencoba pepaya, pisang Ambon yang matang alami, atau melon dalam jumlah kecil. Buah-buah ini rendah indeks glikemik, mudah dicerna, dan lebih bersahabat untuk jantung dan tekanan darah. Nasihat dari sesepuh desa pun sering mengingatkan kita, sing manis kui ojo nganti mateni. Artinya, yang manis itu jangan sampai membunuh. Manisnya nangka memang menggoda, tapi jangan sampai jadi racun tersembunyi bagi tubuh kita yang sudah tidak muda lagi. Jadi Bapak Ibu, yuk kita mulai lebih bijak dalam memilih buah. Ingat, tubuh kita di usia 60 tahun ke atas itu seperti kaca tipis, indah, tapi mudah retak jika tidak dijaga. Jangan hanya menuruti lidah, tapi dengarkan juga suara tubuh yang minta disayangi. 3. Buah ketiga anggur merah.
Kecil dan segar, tapi bisa tinggikan tekanan darah tanpa disadari. Bapak Ibu yang saya hormati, siapa yang tidak suka anggur? Buah kecil bulat ini memang tampak mewah. Rasanya manis, daging buahnya lembut, dan sangat cocok dijadikan camilan sehat atau pelengkap buah potong di meja makan. Tapi tahukah Bapak Ibu, di balik bentuknya yang mungil dan rasanya yang menyegarkan, anggur, khususnya anggur merah, bisa menjadi penyebab tersembunyinya tekanan darah tinggi pada lansia? Mari kita lihat dari sisi kandungan gizinya. Dalam 100 gram anggur merah terdapat sekitar 16-18 gram gula alami, terutama fruktosa dan glukosa, yang cepat diserap tubuh. Meskipun alami, fruktosa dalam jumlah berlebih bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang kemudian memicu lonjakan tekanan darah. Ini terjadi karena tubuh lansia tidak lagi memproses gula seefisien dulu. Fungsi insulin menurun, sirkulasi melemah, dan jantung menjadi lebih sensitif terhadap perubahan kadar gula dalam darah. Selain itu, anggur juga tergolong dalam buah dengan indeks glikemik sedang hingga tinggi, tergantung tingkat kematangannya. Semakin matang, maka semakin tinggi kandungan gulanya. Ketika dimakan dalam jumlah banyak, karena bentuknya kecil dan mudah dimakan tanpa terasa, anggur bisa menjadi sumber kalori yang tersembunyi. Saya teringat cerita dari Bu Erna, 71 tahun, dari Bekasi. Beliau rajin makan anggur setiap sore sambil nonton TV. Katanya, daripada makan biskuit, mending makan buah. Memang niatnya bagus, tapi yang tidak disadari, dalam satu sesi beliau bisa makan satu piring penuh anggur merah, sekitar 30-40 butir. Dan ini dilakukan hampir setiap hari. Setelah beberapa minggu, beliau mengeluh sering pusing dan leher terasa tegang. Saat periksa ke puskesmas, tensinya melonjak dari biasanya 120 menjadi 155/95 mmHg. Setelah ditelusuri, dokter menyarankan mengurangi konsumsi anggur dan menggantinya dengan buah lain yang lebih bersahabat untuk tekanan darah. Setelah seminggu berhenti makan anggur, tensi perlahan turun kembali ke angka normal. Selain gula, anggur merah juga berpotensi mengandung residu pestisida jika tidak dicuci bersih. Buah impor seperti anggur seringkali melalui proses pertanian dengan pestisida dan lilin pelapis agar tampak segar lebih lama. Nah, residu inilah yang jika tertelan dalam jangka panjang bisa membebani liver dan ginjal, organ yang sudah mulai menurun fungsinya pada lansia. Jika liver dan ginjal bekerja lebih keras, tekanan darah pun akan ikut terpengaruh. Lalu, apakah anggur merah tidak boleh dikonsumsi oleh lansia? Boleh saja, tapi perlu porsi dan pola konsumsi yang bijak, seperti 1. Batasi maksimal 5-10 butir anggur dalam satu kali konsumsi. 2. Jangan makan anggur setiap hari, cukup 2-3 kali seminggu. 3. Pilih anggur organik jika memungkinkan, atau cuci dengan air mengalir dan rendam dengan air garam air cuka terlebih dahulu untuk membersihkan pestisida. 4. Jangan makan anggur sebagai pengganti makanan utama atau saat perut kosong. Kalau Bapak Ibu tetap ingin mengonsumsi anggur karena manfaat antioksidannya yang tinggi, bisa mengganti dengan buah beri lain seperti stroberi, blueberry, atau bahkan tomat yang rendah gula tapi tinggi antioksidan dan serat. Nasihat dari Mbah Sri, sesepuh dari Klaten, juga sangat menyentuh. Sing cilik-cilik ikuyen keseringan, ISO adeke masalah gede. Artinya, yang kecil-kecil itu kalau berlebihan, bisa membawa masalah besar. Anggur kecil bentuknya, tapi besar risikonya kalau kita tidak mengendalikan diri. Jadi Bapak Ibu, mulai hari ini mari kita perhatikan kembali pola makan kita. Jangan sampai karena anggapan, buah itu sehat, kita jadi terlena dan tidak mengukur dampaknya pada tubuh. Ingat, di usia lanjut, tubuh butuh perlakuan lembut, bukan beban yang disangka nutrisi. 4. Kenapa lansia lebih rentan terhadap buah tinggi gula? Tubuh yang sudah tak sama lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaannya sekarang, kenapa si orang tua lebih sensitif terhadap buah-buahan manis dibanding anak muda? Jawabannya sederhana tapi penting dipahami. Karena tubuh kita di usia lanjut sudah tidak bekerja secepat dan sekuat dulu. Saat muda, tubuh kita ibarat mesin baru. Metabolismenya cepat, organ-organ bekerja dengan efisien, dan sirkulasi darah lancar. Tapi setelah usia 60 tahun ke atas, fungsi organ mulai menurun. Ginjal yang dulu kuat menyaring, sekarang melambat. Hati yang dulu sigap mengolah zat makanan, kini mulai ngambek kalau diberi beban berlebih. Bahkan, pembuluh darah sudah tidak lagi seelastis dulu, sehingga tekanan darah lebih mudah naik. Nah, ketika lansia makan buah yang tinggi gula, seperti durian, nangka, atau anggur, lonjakan glukosa darah terjadi lebih cepat, tapi tubuh tidak bisa merespons secepat dulu. Akibatnya, gula menumpuk dalam darah,
memicu peradangan ringan, dan akhirnya menyebabkan tekanan darah naik. Jika ini terjadi terus-menerus, bukan hanya hipertensi yang muncul, tapi juga bisa berdampak pada jantung, ginjal, dan penglihatan. Selain itu, sensasi tubuh terhadap rasa haus, kenyang, dan panas pun menurun. Jadi banyak lansia yang tidak sadar ketika tubuh mereka sebenarnya sedang kepanasan, dehidrasi, atau tekanan darahnya meningkat. Padahal, itu bisa dipicu dari makanan sehari-hari, termasuk buah yang manis. Saya pernah mendengar dari seorang dokter lansia, bahwa buah yang dulunya baik, bisa jadi berbahaya jika dimakan dalam waktu dan jumlah yang salah. Ini bukan soal buahnya jahat, tapi karena kondisi tubuh kita yang sudah berbeda. Jadi, bukan berarti lansia tidak boleh makan buah, tapi perlu lebih selektif, lebih sadar, dan lebih mengenal kondisi tubuh sendiri. Karena di usia ini, yang kita butuhkan bukan lagi makanan banyak, tapi makanan yang tepat. 5. Bukan tak boleh makan buah, tapi perlu pilih yang tepat, sesuai usia dan kondisi tubuh. Bapak Ibu yang saya sayangi, setelah kita bahas 3 jenis buah yang sebaiknya dibatasi oleh lansia, pasti muncul pertanyaan seperti ini. Loh, jadi orang tua nggak boleh makan buah? Jawabannya tentu saja, boleh, bahkan sangat dianjurkan. Tapi, pilih buah yang tepat. Buah yang sesuai dengan kondisi tubuh, kebutuhan nutrisi di usia senja, dan tidak membebani organ tubuh seperti ginjal, hati, dan jantung. Di usia 60 tahun ke atas, yang kita butuhkan dari buah adalah serat, air, antioksidan, dan vitamin, bukan kadar gula yang tinggi. Maka, penting bagi kita untuk tidak hanya melihat rasa, tapi juga memahami efeknya terhadap tubuh. Berikut ini beberapa buah yang lebih aman dan dianjurkan untuk lansia. 1. Pepaya. Mudah dicerna, kaya serat, baik untuk pencernaan dan tidak memicu lonjakan gula darah. 2. Apel hijau. Kandungan gulanya lebih rendah dibanding apel merah dan tinggi antioksidan. 3. Pisang Ambon matang. Sumber kalium yang baik, cocok untuk menstabilkan tekanan darah. 4. Pir. Sejuk di tubuh, tinggi air dan serat, dan tidak membuat jantung panas. 5. Semangka. Porsi kecil menyegarkan, rendah kalori, tinggi air, dan membantu hidrasi. Buah-buah tersebut bisa dikonsumsi 1-2 kali sehari, masing-masing dengan porsi kecil. Yang terpenting adalah konsistensi dan keseimbangan. Jangan menumpuk semua buah dalam satu waktu, dan jangan terlalu banyak hanya karena merasa masih sehat. Saya sering mendengar petua bijak dari orang tua zaman dulu, mangan sing ora marai, ngregesi, ben awak tetap tentrem. Artinya, makanlah yang tidak bikin tubuh berontak, agar tubuh tetap tenang dan sehat. Jadi, daripada menghindari semua buah karena takut, lebih baik belajar memilih dan mengukur porsi. Karena buah yang tepat, dikonsumsi dengan cara yang tepat, bisa menjadi sahabat terbaik lansia, bukan pemicu penyakit. Ingat, yang kita jaga bukan hanya tekanan darah hari ini, tapi kualitas hidup di hari-hari tua nanti. Maka dari itu, yuk mulai bijak memilih buah, agar tubuh tetap kuat, pikiran tetap jernih, dan hari-hari senja tetap penuh semangat. Menurut Dr. Fadil Rahman, spesialis penyakit dalam, buah tetap sehat, tapi pada lansia harus lebih hati-hati. Banyak buah tinggi gula alami yang bisa memicu hipertensi dan mempersulit pengaturan gula darah. Bijaklah memilih dan mengatur porsinya. Mbah Paidi, sesepuh desa di Temanggung, juga bilang, apa-apa sih ngeluih, ya nyebabke. Mangan buah yo kudu ngerti badane dewe. Artinya, segala sesuatu yang berlebihan itu berbahaya. Bahkan buah pun harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Nah Bapak Ibu, semoga sekarang kita jadi lebih paham bahwa tidak semua buah cocok untuk lansia. Yuk, lebih bijak memilih jenis buah dan porsinya agar kesehatan tetap terjaga. Kalau video ini bermanfaat, bantu kami dengan klik like, share, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info-info penting lainnya. Tulis juga sholawat di komentar sebagai bentuk doa dan keberkahan bagi semua orang tua di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.